Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menyambung materi minggu kemarin tentang pesawat sederhana. Jadi hari ini Ibu akan membahas beberapa soal dan membahas tentang jenis-jenis pesawat sederhana. Oke, apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja. Jadi ada 4 macam jenis pesawat sederhana. Yang pertama adalah tuas atau pengungkit, yang kedua adalah bidang miring, yang ketiga adalah katrol, dan yang keempat adalah roda gigi atau gear. Jadi hari ini Ibu akan membahas 2 jenis pesawat sederhana, yaitu tuas atau pengungkit dan bidang miring. Oke, tuas atau pengungkit digunakan untuk mempermudah mengungkit atau memindahkan beban dengan cara memperbesar gaya yang diberikan. Ini Ibu contohkan gambar tuas atau pengungkit. Jadi di sini bisa dilihat. Nah, ini yang dikatakan sebagai bebannya. Ini adalah penumpu dan yang ini adalah titik penumpu. Sedangkan panjang dari beban ke tengah penumpu ini adalah lengan beban. Sedangkan panjang dari tengah penumpu ke gaya yang diberikan ini adalah yang namanya lengan kuasa. Oke, rumus tuas atau pengungkit. Rumusnya adalah W dikali LB sama dengan F dikali LK. Sedangkan untuk mencari KM itu adalah W per F sama dengan LK per LB. W adalah berat beban, satuannya adalah Newton. Sedangkan LB adalah lengan beban, satuannya adalah meter. Sedangkan F adalah gaya yang diberikan, satuannya adalah Newton. LK adalah lengan kuasa, satuannya adalah meter. Oke. Jenis tuas atau pengungkit. Jadi ada 3 golongan jenis tuas atau pengungkit. Ini adalah contoh pengungkit golongan 1. Ada gunting, ada tang, ada palu, dan sebagainya. Nah, untuk pengungkit golongan kedua, ini bisa dilihat gambarnya. Mungkin ini bisa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan ini adalah pengungkit golongan ketiga. Ada serok, ada cangkul, dan seterusnya. Nah, contoh soal ini Ibu ambil di buku paket, nanti silakan dilihat contoh soalnya. Perhatikan gambar berikut. Diketahui gaya yang diberikan adalah 100 Newton, LB-nya adalah 75 cm, LK-nya adalah 150 cm. Yang ditanya adalah berapa beban yang diterima. Nah, kita masukkan rumus W per F sama dengan LK per LB. Karena yang ditanya tadi adalah beban atau W, maka W per 100 Newton sama dengan 150 cm per 75 cm. Nah, karena yang ditanya W sama dengan 150 cm dikalikan 100 dibagi 75. 150 dikali 100 sama dengan 15.000 dibagi 75 sama dengan 200 Newton. Jadi hasilnya adalah 200 Newton. Oke, contoh yang kedua, perhatikan gambar berikut. Jika kuasa atau F sama dengan 450 dan bebannya adalah W sama dengan 1350 Newton, panjang lengan kuasa atau LK agar posisi tuas dalam keadaan seimbang adalah, di sini sudah ada gambar. Nah, yang ditanyakan adalah LK, lengan kuasa. Cara menjawabnya, yang diketahui F sama dengan 450 Newton, W-nya sama dengan 1350 Newton, LB lengan bebannya
sama dengan 50 cm. Nah, yang ditanya adalah LK, lengan kuasa. Kita masukkan rumus. W per F sama dengan LK per LB. Di sini tadi diketahui W-nya sama dengan 1350 Newton per 450. Nah, yang ditanyakan adalah LK. LB-nya diketahui 50. Nah, karena yang ditanya adalah LK sama dengan 1350 Newton dikali 50 dibagi 450. 1350 Newton dikali 50 sama dengan 67.500 dibagi 450, hasilnya adalah 150 cm. Jadi panjang lengan kuasanya 150 cm. Oke. Jenis pesawat sederhana yang kedua adalah bidang miring. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut terhadap lantai. Nah, ini gambar dari bidang miring. Oke, rumus dari bidang miring. F dikali S sama dengan W dikali H. Sedangkan untuk keuntungan mekaniknya, Km sama dengan W per F sama dengan S per H. Keterangannya, F sama dengan gaya, satuannya Newton, S panjang bidang miring, satuannya meter, W sama dengan beban, satuannya Newton, sedangkan H adalah tinggi bidang miring, satuannya adalah meter. Oke, dalam kehidupan sehari-hari penggunaan bidang miring terdapat pada tangga, lereng gunung, jalan di daerah pegunungan, dan masih banyak yang lain. Oke, contoh soal. Sebuah balok kayu terletak pada bidang miring licin seperti pada gambar. Jika massa balok 50 kg dan percepatan gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon, maka besar gaya untuk menaikkan balok kayu tersebut sampai puncak bidang miring adalah, yang ditanyakan adalah berapa gaya, berarti F. Cara menjawabnya, diketahui beratnya atau masanya 50 kg, percepatan gravitasinya 10 meter per sekon, tinggi bidang miring 2 meter, sedangkan panjang bidang miringnya adalah 4 meter. Yang ditanya adalah berapa gaya, berarti mencari F. Nah, karena rumus untuk mencari F itu sama dengan F dikali S sama dengan W dikali H. Karena W-nya belum diketahui, maka kita cari W dulu. W sama dengan M kali G. M-nya sama dengan 50 kg dikali 10 meter per sekon sama dengan 500 Newton. W-nya mendapat 500 Newton. Nah, habis itu kita masukkan rumus F dikali S sama dengan W dikali H. Karena yang ditanya adalah F, S-nya sudah diketahui 4 meter, W-nya 500 Newton, dan H-nya 2 meter. F sama dengan 500 Newton dikali 2 meter dibagi 4 meter. 500 dikali 2 sama dengan 1000 dibagi 4, hasilnya adalah 250 Newton. Oke, sampai sini materi hari ini, dan Ibu lanjut untuk materi selanjutnya di pertemuan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.